Selamat berjumpa kembali anak-anak. Kali ini Pak Danan mau memberikan penjelasan tentang pangkat pecahan dan bentuk akar. Ini masih masuk dalam KD 31. Pangkat pecahan yang dapat dinyatakan dalam bentuk akar. Bapak mulai dengan bentuk umumnya dulu. Bentuk umum ini kita informasikan bahwa A, misalnya kita mengambil suatu bilangan A berpangkat N per M, itu dinyatakan dalam bentuk akar menjadi M akar A pangkat N. Penyebut dari pangkat kita letakkan di luar, tapi masih di dalam tanda akar. Kemudian pangkat N-nya kita masukkan ke dalam. Tentu ini dengan syarat M tidak boleh sama dengan 0. Notasi A atau lambang A itu dinamakan sebagai bilangan dasar. Bilangan dasar atau bilangan yang dipangkatkan. Baik, mari kita perjelas dengan beberapa ilustrasi bilangan berikut. Bapak mengambil angka 2, misalnya berpangkat 1/3. Maka dalam bentuk akar itu kita tuliskan menjadi 3 akar 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu kan nilainya 2. Sehingga cukup kita tuliskan menjadi 3 akar 2. Yang kedua, sebuah pengecualian. Misalnya ada bilangan 2 tetapi dipangkatkan 1/2. Kalau kita mengacu pada bentuk umumnya, itu seharusnya kan kita tuliskan menjadi 2 akar 2. Tetapi bentuk ini cukup kita tuliskan menjadi akar 2 saja. Jelas ya? Angka 2-nya tidak perlu kita cantumkan. Kemudian Bapak ngambil lagi ilustrasi yang ketiga. Bagaimana dengan 3 pangkat 3/4? Maka penyebutnya kita taruh di luar. Kemudian akar 3 pangkat 3. 3 pangkat 3-nya boleh kita ganti dengan 27. Atau boleh kita tuliskan dalam bentuk seperti ini juga tidak apa-apa. Baik, jelas anak-anak, ini hanya tentang pengenalan lambang, pengenalan bentuk, bagaimana mengubah dari bentuk pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Tetapi dari materi ini ada beberapa hal yang perlu kita cermati, karena ada beberapa bentuk pangkat yang harus kita sederhanakan. Kenapa perlu kita menyederhanakan? Kalau dalam matematika itu memang kita harus menuliskan sebuah bilangan dalam bentuk yang paling sederhana. Masih ingat kalau pecahan itu kan kita juga belajar menyederhanakan bentuk pecahan. Maka di sini juga bentuk akar sangat perlu untuk kita sederhanakan. Tentang menyederhanakan bentuk akar. Kita mengambil beberapa ilustrasi berikut.
Misalnya ada bentuk 2 pangkat 4/3. Berarti kan pangkatnya itu 4/3 di mana pembilangnya 4, penyebutnya 3. Sehingga 4/3 itu bisa dinyatakan di dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 1/3. Sedangkan 1/3 itu kalau dinyatakan dalam penjumlahan 2 pangkat 1 ditambah 1/3. Sehingga bilangan 2 yang kita pangkatkan itu bisa kita pecahkan menjadi bentuk perkalian 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 1/3. Ingat, ini diambil dari sifat bentuk pangkat. Nah, lalu kita teruskan. 2 pangkat 1 kan 2. Sedangkan 2 pangkat 1/3, 2 pangkat 1/3 bisa kita tuliskan sebagai 3/2. Maka 2 pangkat 4/3 itu bentuk sederhananya adalah 3/2. Perhatikan bahwa 2 ini berada di luar akar sebagai koefisien. Pada akhirnya 2-nya menjadi koefisien. Angka 2 ini itu koefisien. Koefisien. Baik, yang berikutnya. Ilustrasi yang kedua. Tentang menyederhanakan. Bagaimana dengan 8 pangkat 1/3? Nah, kalau ada bentuk begini, ingat bahwa 8 itu bisa kita nyatakan dalam bentuk perpangkatan dari angka 2. Sehingga angka 8 itu kita tuliskan sebagai 2 pangkat 3. 8 pangkat 1/3 berarti sama dengan 2 pangkat 3 pangkat 1/3. Dari sifat perpangkatan, kalau pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikalikan. Berapakah 3 kali 1/3? 1. Sehingga 8 pangkat 1/3 itu sama dengan 2. Gitu. Bagaimana? Apakah ini bisa membantu pengertian kita tentang pangkat pecahan dan bentuk akar? Padanan tambahin ilustrasinya supaya contohnya semakin beragam. Contoh yang ketiga. Ambil warna yang berbeda ya. Yang ketiga. Misalnya kita punya bilangan 4 pangkat 3/2 begitu. 4 pangkat 3/2 itu nilai 4-nya kita tuliskan dalam bentuk 2 pangkat 2. Lalu kita pangkatkan 3/2 begitu. Kembali seperti contoh yang nomor 2, berarti sama dengan 2 pangkat 2 kali 3/2. 2-nya bisa dicoret menjadi 2 pangkat 3. Sehingga nilainya menjadi 8. Maka 4 pangkat 3/2 itu sama dengan 8. Baik, anak-anak.
Ini penjelasan Bapak mengenai pangkat pecahan dan bentuk akar, serta bagaimana kita bisa menyederhanakan bentuk akar itu menjadi sebuah bentuk yang paling sederhana. Semoga ini bisa membantu. Ingat, selalu harus berlatih. Kemudian selain itu juga Bapak ingatkan untuk selalu merapikan hasil-hasil latihan kita dokumentasikan dengan baik supaya kita bisa menggunakan sebagai bahan referensi dan bahan belajar untuk kita sendiri. Sekian dulu, sampai bertemu di pembahasan berikutnya.